Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Materi kali ini adalah materi pembelajaran bola kecil tentang bulu tangkis. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan kalian mengisi absen yang ada di Google Classroom untuk memulai pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memiliki pengetahuan tentang permainan bulu tangkis, kemudian mampu mempraktekkan permainan bulu tangkis, serta dapat menunjukkan perilaku kerjasama, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, disiplin, dan bertoleransi. Sumber penisi pembelajaran kita kali ini dari buku PJOK kelas 8 halaman 90 sampai dengan 106 dan YouTube. Sejarah bulu tangkis. Salah satu cabang olahraga yang dapat dimainkan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Permainan bulu tangkis berasal dari India yang bernama Pune, dan tahun 1873 bulu tangkis dimainkan di taman istana milik Duke de Beaufort di Badminton Gloucester Sur. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1934 dibentuknya IBF atau International Badminton Federation. Lalu pada tanggal 5 Mei 1951 dibentuknya PBSI, biasa disebut Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, dan pada tahun 1953 Indonesia resmi menjadi anggota IBF. Alat yang digunakan dalam permainan bulu tangkis pertama adalah raket bulu tangkis. Raket bulu tangkis yang terbuat dari aluminium, tapi ada pula yang terbuat dari grafit dan karbon. Harga untuk raket pun juga beragam tergantung dari bahan yang digunakan untuk membuatnya. Kemudian ada shuttlecock atau biasa disebut dengan kok. Kok pada umumnya terbuat dari bahan berupa bulu angsa dengan pembuatan di pabrik. Berat kok menurut standar yang sudah dibuat IBF adalah sekitar 5,67 gram. Panjang kok secara umum adalah 6,8 cm. Lapangan bulu tangkis. Seperti yang kalian ketahui bahwa lapangan bulu tangkis ini adalah berbentuk persegi panjang dengan panjang lapangan sepanjang 13,40 meter, kemudian lebar lapangan 6,10 meter, lalu ada panjang net yang 6,1 meter, kemudian lebar net 0,75 meter, serta tinggi net 1,524 meter. Cara memegang raket. Pertama, pegangan dasar atau biasa disebut dengan forehand. Kemudian ada pegangan pukulan kasur, biasa disebut dengan megang grip. Pegangan gabungan seperti pegangan berjabat tangan. Yang terakhir adalah pegangan backhand. Ada beberapa gerakan dasar pukulan bulu tangkis. Pertama ialah pukulan servis. Pukulan servis itu merupakan pukulan dengan raket yang menerbangkan shuttlecock ke kotak servis lapangan lawan secara diagonal dengan bertujuan sebagai pembuka pertandingan dan merupakan suatu pukulan yang penting dalam permainan bulu tangkis.
Pukulan servis terbagi menjadi beberapa macam pukulan servis. Yang pertama adalah short service atau pukulan servis pendek. Pukulan servis di mana kop melintas tipis melewati net. Pukulannya mengarah kop ke sudut perpotongan garis servis, depan dengan garis tengah atau garis servis, dan garis tepi. Kemudian ada long service atau servis panjang, di mana pukulan servis yang dilakukan dengan cara memukul satu kop setinggi-tingginya dan jatuh di garis belakang bidang lapangan lawan. Servis panjang merupakan servis tinggi yang biasanya digunakan dalam permainan tunggal. Lalu ada flick service. Servis yang dilakukan secara cepat atau tiba-tiba ke arah bagian belakang lawan dengan tujuan mengecoh lawan. Teknik ini mirip dengan backhand service, tapi kop dipukul dengan cepat dengan arah setengah tinggi. Lalu ada yang kedua, yaitu pukulan lob, di mana pukulan lob ini merupakan pukulan yang amat penting, baik untuk pola pertahanan atau defensif maupun pada pola penyerangan atau ofensif. Pukulan ini dapat dilakukan dari bawah kepala underhead lob maupun dari atas kepala atau overhead lob. Pukulan yang ketiga ialah pukulan drive. Pukulan drive biasa digunakan untuk memberi tekanan pada lawan dan agar lawan tidak punya kesempatan menyerang dengan pukulan overhead. Dilakukan ketika kop datang mendatar atau ketika pukulan overhead tidak mungkin lagi dilakukan. Pukulan ini dapat mempercepat tempo permainan dengan kop diluncurkan begitu rendah dan rata dengan net. Selain itu, pukulan drive dapat mengacaukan posisi lawan. Lalu ada yang keempat, pukulan drop shot. Pukulan ini dilakukan untuk mengarahkan kop secepatnya dan sedekat mungkin dengan net pada lapangan lawan. Pukulan drop shot harus diupayakan agar kop jatuh tajam ke bawah, yaitu dilakukan ketika posisi kop di puncak ketinggiannya dan jangan sampai kop turun di bawah net. Drop shot dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dari atas dan dari bawah. Kemudian yang kelima, pukulan smash. Smash adalah pukulan yang cepat, keras, menukik, dan masuk tajam ke lapangan lawan. Pukulan smash sama dengan pukulan lob. Bedanya, pada lob, kok dipukul ke atas, namun pada smash, kok dipukul tajam ke bawah. Di dalam bulu tangkis terdapat beberapa jenis pertandingan. Pertama adalah tunggal putra, yang kedua adalah tunggal putri, yang ketiga adalah ganda putra, yang keempat adalah ganda putri, serta yang kelima yaitu ganda campuran. Demikianlah pembelajaran kali ini. Untuk referensi praktek kalian, silahkan saksikan beberapa video latihan bulu tangkis berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu mendapat kesehatan dan lindungan dari Tuhan. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Oke, untuk pembelajaran pertama sebelum memulai permainan bulu tangkis, hal yang perlu dilakukan yaitu pemanasan atau penguluran. Penguluran ini dilakukan untuk melemaskan otot-otot kita, lalu untuk menghindari dari cedera. Dapat dimulai dengan mengulur bagian tangan, kepala, leher, lalu bagian perut, otot perut, ya, digerakkan kanan dan kiri, lalu lanjut ke kaki, jadi lutut didekatkan dengan perut. Di gerakan ini dilakukan 8 hitungan, setiap gerakan dilakukan 8 hitungan, ya. Jadi gerakannya silahkan fleksibel, semua gerakan bisa dilakukan, yang penting tujuannya yaitu mengulur otot-otot yang akan dipakai untuk permainan bulu tangkis. Untuk tutorial berikutnya yaitu cara memegang raket. Ini dinamakan shake hand grip. Itu cara memegang raket seperti orang berjabat tangan. Jadi seperti dilihat di video, posisi tangan dengan raket seperti berjabat tangan. Dan ini yang sering atau banyak digunakan oleh pemain bulu tangkis. Tutorial berikutnya yaitu cara memegang raket pada saat kita mau memukul backhand, yaitu dengan mensejajarkan jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking, lalu ibu jari berada pada bagian raket yang paling lebar. Tutorial berikutnya yaitu forehand service. Forehand service ini dilakukan agar lawan tidak bisa mengembalikan bola secara sempurna. Ya, bisa dilakukan apabila memegang raket dengan tangan kanan, yaitu pada saat melakukan forehand service, shuttlecock dipegang dengan tangan kiri dan dipukul dari bagian tubuh atau kanan tubuh kita. Tutorial berikutnya yaitu backhand service. Hal ini dilakukan agar lawan tidak bisa memukul kembali untuk melakukan serangan. Hal ini dilakukan pada saat memegang raket dengan tangan kanan, itu pada saat keadaan atau shuttlecock kita pegang dengan tangan kiri. Flick service dilakukan untuk mengecoh lawan, yaitu pada saat kita melakukan service, shuttlecock kita pukul secara tiba-tiba ke arah belakang lapangan pemain lawan. Forehand adalah cara memukul shuttlecock dari arah atau posisi dominan. Jadi pada saat kita memegang raket dengan tangan kanan, kita memukul shuttlecock baik dari atas, depan, kepala kita dengan memukul di arah atau bagian tubuh kanan kita.
backhand yaitu cara mengembalikan shuttlecock dari posisi yang tidak dominan. Jadi pada saat kita memegang raket dengan tangan kanan, lalu shuttlecock datang ke arah kiri kita, maka kita bisa melakukan backhand. Smash yaitu gerakan memukul shuttlecock dari atas menukik ke bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Smash dilakukan pada saat shuttlecock berada pada depan kepala kita, yaitu bisa dipukul dengan sekencang-kencangnya menukik ke arah bawah, bisa bagian kanan atau kiri lapangan lawan. Drop shot atau memukul dengan cara menukik ke bawah tapi dengan cara yang tidak cepat. Berbeda dengan smash, drop shot ini dipukul secara tiba-tiba, yaitu pada saat bola tinggi atau shuttlecock tinggi ke belakang, lalu kita pukul secara menukik dengan arah yang tidak bisa ditebak oleh lawan. Pukulan lob yaitu pukulan dari arah belakang ke arah belakang lawan. Jadi pada saat shuttlecock itu mengarah tinggi di atas kepala kita, maka kita mengembalikan ke arah yang tinggi, ke arah lapangan atau ke arah belakang lapangan lawan. Netting yaitu pukulan secara halus pada saat shuttlecock berada di depan net. Jadi kita bisa menaruh shuttlecock secara perlahan di depan net lawan sehingga lawan tidak bisa menebak arah jatuhnya shuttlecock. Pukulan drive yaitu pukulan mendatar, yaitu bertujuan untuk memaksa lawan agar tidak bisa melakukan serangan dan memaksa lawan untuk mengangkat shuttlecock ke atas ke arah kita sehingga kita dapat mengembalikan dengan cara smash. Pukulan ini banyak dilakukan pada saat kita bermain ganda. Di pada saat melakukan pukulan, shuttlecock akan mengarah atau menyeberangi net secara cepat.